ibu-ibu pernah dengar istilah yang namanya gigi sensitif. Sebenarnya gigi sensitif itu apa sih? Gigi sensitif itu gigi, jadi kalau misalnya kita makan atau minum dingin itu rasa nyerinya itu singkat. Jadi kalau misalnya kita udah nggak makan atau minum dingin, ya udah rasa nyerinya hilang gitu aja. Jadi rasa sakitnya nggak menetap gitu. Kenapa gigi itu bisa sensitif atau penyebab gigi sensitif itu pertama karena ada resesi. Resesi itu penurunan gusi. Kan ini gigi biasanya tuh ditutupin sama gusi kan, ditutupin sama gusi. Jadi akarnya kan nggak kelihatan. Kalau misalnya ada penurunan gusi, otomatis kan akarnya kelihatan. Nah itu bisa menyebabkan gigi sensitif. Kenapa sih gigi gusi itu bisa turun? Itu karena kita menyikat giginya terlalu keras. Jadi bapak-bapak ibu-ibu kalau sikat gigi nggak usah sekuat tenaga. Jadi kayak pelan-pelan aja, tetep kok kotorannya bakal keangkat. Kalau misalnya terlalu keras malah nggak baik, malah bisa menyebabkan penurunan gusi yang mengakibatkan resesi gingiva tadi atau penurunan gusi. Terus biasanya kalau bapak-bapak ibu-ibu tuh suka makan tempe, terus suka minum minuman bersoda, pokoknya yang sifatnya asam itu juga bisa menyebabkan, kan lapisan gigi yang paling atas tuh namanya enamel. Kalau misalnya bapak-bapak sama ibu-ibu tuh suka makan atau minum asam, itu biasanya enamelnya udah kekikis, jadinya yang bagian dalam gigi yang namanya dentin tuh lebih terekspos. Nah dentin ini kan paling dekat sama saraf gigi, jadi itu yang menyebabkan gigi kita sensitif atau gigi kita ngilu. Nah kalau misalnya bapak-bapak sama ibu-ibu tuh suka atau udah pernah merasakan hal yang seperti itu, daripada nanti giginya tambah sakit terus harus perawatan lebih lanjut lagi, segera datang ke dokter gigi aja supaya bisa segera ditanganin sebelum tambah parah. Sekian penyuluhan dari saya, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya dulu, kalau sikat gigi berulang kali gitu sebenarnya boleh nggak sih? Kan Berulang sekali, kali. kan sekali, mungkin merasa nggak bersih kita bersikat lagi gitu. 2-3 kali gitu ya. Seharusnya boleh kan? Maksudnya dalam satu hari. Satu hari itu yang bener sikat gigi cuma 2 kali sehari aja. Itu pas malam kan sikat gigi sekali dong. Maksudnya sekali lagi, di Iya, besok apa? lagi. Iya diulang gitu kan, nggak apa-apa tapi jangan keras. Kalau frekuensinya nggak usah terlalu banyak juga, yang penting kayak kita sikatnya udah kan. Kalau sikat gigi itu kalau gigi bawah yang bener dari gusi ke gigi kan, jadi kayak dari bawah ke atas gitu. Kalau gigi atas dari atas ke bawah, yang penting udah kegosok, terus kayak nggak usah terlalu keras, terus kayak cukup 3-4 kali aja. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke teman saya, Dokter Fatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Perkenalkan saya Dr. Gigi Fatia. Hari ini mau sedikit sharing tentang gigi infeksi atau gigi bungsu yang biasanya banyak banget. Nah, yang ada keluhannya, misalnya dok, kok gigi saya tumbuhnya nggak normal ya, terus nggak kelihatan ke permukaan sampai bikin sakit kepala, migrain dan lain-lain. Sebenarnya gigi infeksi itu ini gambarannya ya, kurang lebih gigi yang paling ujung atau kita biasanya sebut gigi bungsu atau gigi geraham paling belakang itu dia penyebabnya bisa karena banyak hal. Untuk pertama dia itu karena ruangnya nggak cukup untuk keluar, jadi ibaratnya dia mau keluar nih tapi nggak ada ruangnya, jadi masih ketutup sama gigi sebelahnya sama gusi, jadi dia mau keluar tapi nggak ada ruangannya, jadi dia neken terus. Itu yang bikin ada keluhan sakit, mungkin sampai sakit kepala, migrain dan lain-lain. Terus bisa juga karena ada penebalan tulang di sekeliling gigi yang infeksi ini atau gigi yang tumbuhnya miring. Terus kurang tempat yang tadi saya udah bilang, karena dia nggak ada ruang, jadi dia nggak desak terus mau keluar, jadinya dia sakit. Terus ada inflamasi atau ada peradangan di sekitar area giginya. Nah biasanya kalau misalkan gigi infeksi itu kan karena dia ngedesak terus keluar, akhirnya dia kena ke gusi, akhirnya bikin gusinya jadi radang atau jadi inflamasi. Terus bisa juga karena ada abses atau nanah di area gigi atau mungkin ada kista juga. Terus biasanya akan ada tanda-tandanya, ada gejala klinisnya juga. Yang pertama ada inflamasi atau peradangan, jadi di sekitar gusinya itu kayak ada merah, mungkin bengkak, mungkin bahkan sampai ada keluhan susah buka tutup mulut karena adanya si gigi bungsu yang tumbuhnya miring ini gitu. Tapi umumnya biasanya tuh
keluhannya nggak jauh-jauh dari sakit di gusinya, terus kayak di bagian pipi dalam ini kayak ngerasa kegigit-gigit gitu, karena yang di atas mungkin nabrak ke gusi yang bawah jadi sakit gitu. Dan di vaksin ini bisa di gigi rahang atas maupun di gigi rahang bawah, cuma biasanya kalau yang rahang atas tuh lebih ke keluhannya kayak sakit kepala, tapi kalau yang rahang bawah tuh biasanya lebih ke susah buka tutup mulut. Terus keluhan lainnya juga bisa sakit di sekitar area gusinya, terus sakit kepala yang hebat sampai migrain, bahkan ada yang sebelumnya sampai nggak bisa buka mulut. Nah, gigi empat itu juga banyak klasifikasinya, ada posisi-posisinya, ada yang dia cuma nunggu setengah, ada yang di bawah banget, ada yang udah muncul ke permukaan tapi mungkin akarnya bengkok, ada yang ngadepnya ke pipi, dan macam-macam beragamnya. Terus untuk tata laksananya untuk gigi empat ini memang harus dicabut, cuma kalau untuk pencabutan juga kita harus lihat dari klasifikasinya. Kalau memang klasifikasinya masih bisa dilakukan di dokter gigi umum, bisa kita lakukan pencabutan. Tapi kalau misalnya emang posisinya udah susah, entah itu terlalu miring atau mungkin akarnya tuh kena ke kanalis gitu ya, yang bisa bikin pendarahan, terus misalnya emang harus di flap atau di apa ya, dibuka gusinya gitu, mungkin bisa kita mencoba spesialis bedah mulut. Nah, kalau udah dicabut biasanya memang ada fase penyembuhannya kurang lebih 1 sampai 3 bulan dan dikasih obat dulu. Dan juga banyak pasien yang keluhkan kalau misalkan infeksi itu pengen langsung dicabut. Sebenarnya nggak bisa langsung dicabut karena kita harus kasih obat dulu, karena nggak bisa kita langsung lakukan pencabutan tapi giginya masih dalam keadaan radang gitu. Jadi harus kita rendahin dulu radangnya, udah nggak sakit kita kasih obat, baru di kunjungan selanjutnya mungkin kita lakukan pencabutan. Dan jangan lupa juga di ronsen, supaya dari klinis dan dari ronsen tuh juga bisa beda. Maksudnya kalau misalnya di klinis kita lihat belum muncul tapi di ronsennya udah, atau mungkin kita bisa lihat posisi akarnya kayak gimana gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh teman saya Dr. Gigi Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Zahra. Kalau tadi kan udah dijelasin gimana apa sih gigi sensitif yang bikin ibu apa ibu nyaman, sama apa sih gigi yang harus dicabut gitu kan. Nah, sekarang saya mau kasih tahu ke ibu sama bapak tentang bau mulut. Nah, bau mulut itu bahasa kedokterannya namanya halitosis. Nah, bau mulut ini itu tuh bukan hal yang serius, tapi pasti mengganggu kalau misalnya kita mulutnya bau. Nah, bau mulut ini penyebabnya ada beberapa. Yang pertama, makanan atau minuman yang kita konsumsi. Biasanya makanan yang komposisinya kayak bawang putih, bawang merah, yang bawang-bawangan atau yang pedas itu tuh bisa bikin bau mulut. Terus juga makanan yang asam itu dari makanannya. Yang kedua dari kebersihan mulut ibu sama bapak sendiri. Kalau misalnya ibu sama bapak tadi nggak sikat gigi yang 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur, nanti ada beberapa sisa makanan yang mengeras di sela-sela gigi. Nah, sisa-sisa makanan yang mengerak itu namanya karang gigi. Nah, karang gigi ini yang bisa menyebabkan bau mulut, dan baunya tuh terasa ketika bangun tidur yang paling terasa. Nah, selain karang gigi juga bisa karena misalnya ada gigi yang patah tinggal sisa akar. Nah, sisa akar ini karena dia infeksi dan ada bakterinya. Nah, bakteri-bakteri yang ada di sisa akar ini yang bisa bikin bau mulut itu. Jadi sarannya kalau misalnya udah kerasa giginya kasar atau biasanya sih pas sikat gigi itu berdarah karena ada karangnya, itu dibersihin karangnya. Kalau ada sisa akar dicabut sisa akarnya supaya giginya bersih gitu. Terus kalau sikat gigi jangan lupa disikat lidahnya, karena biasanya makanan kayak bawang yang mengandung bawang-bawangan itu biasanya tersisa di lidah. Nah, selain itu juga biasanya dari kalau misalnya ada yang punya sakit mah atau GERD, itu biasanya dia mulutnya itu bau. Nah, caranya gimana biar mulutnya nggak bau? Ya mahnya disembuhin, pola makannya diatur itu. Saya suka itu, Dok. Jadi kalau masukin YouTube boleh? Ya nggak apa-apa. Boleh. Nggak apa-apa, kan itu penyuluhan untuk umum. Oh iya, makasih dokter. Dokter siapa? Saya perawat giginya.
Oh iya, Dokter spesialisnya itu. boleh kan? Boleh, boleh. Iya. Makasih ya. Makasih dok. Nanti